Pada sesi ini kita lanjutkan mengenai konsep teori perilaku konsumen. Yang kemarin sudah dibahas mengenai bagaimana kita tahu tentang total utility dan marginal utility. Perbedaannya bagaimana. Nah, selanjutnya apabila dituangkan atau digambarkan dalam grafik. Nah, pada grafik ini kita ambil data dari tabel di atas yang tadi di slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya kita lihat bahwa total utility, ya, kepuasan total yang maksimum itu ketika konsumen mengkonsumsi suatu barang sejumlah 8, ya, yaitu total utility-nya adalah 90, ya. Setelah mengkonsumsi 8 barang ini, ya, mengkonsumsi 9, 10, 11, maka total utility-nya akan semakin turun ke 89, ke 85, ke 78. Ya, setelah tadi mengkonsumsi dari 1 naik, ya, total utility-nya naik. Terus kemudian sampai titik maksimumnya ada di 90 ketika mengkonsumsi 8 unit, kemudian dia akan semakin turun ketika konsumen terus-menerus mengkonsumsi barang tersebut. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat total utility maksimumnya tadi kan ada ketika konsumen mengkonsumsi 8 barang, yaitu 90. Ini titik maksimumnya. Setelah mengkonsumsi sejumlah 8, maka kepuasan utility, total utility-nya akan semakin menurun. Nah, titik 0 ini adalah ketika konsumen tidak mengkonsumsi sejumlah barang. Jadi, kalau tidak mengkonsumsi sejumlah barang, tentu dia juga tidak akan mendapatkan kepuasan atau manfaat dari barang tersebut. Nah, selanjutnya kurva nilai guna marginal atau marginal utility. Nah, kalau kita lihat dari tabel, marginal utility-nya ketika setelah mengkonsumsi 8 unit, maka dia bahkan akan mencapai marginal utility negatif, ya, akan turun, semakin turun. Jadi marginal utility itu ketika konsumen semakin banyak mengkonsumsi barang, maka dia juga akan kepuasan atau manfaat nilai guna dari barang tersebut akan semakin menurun. Nah, di sini kurva nilai guna marginal ini, ya, kurva nilai guna marginal yang ditunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah, ini akan memotong sumbu datar. Sumbu datar ini, ya, sumbu datar sesudah konsumen mengkonsumsi 8. Dia memotong ke bawah, yang artinya adalah kepuasan marginal atau marginal utility-nya adalah negatif. Kemudian, syarat pemaksimuman nilai guna atau utility. Nah, ini adalah syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen ini dapat memberikan nilai guna yang maksimum, yang maksimal. Nah, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen ini harapannya adalah untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Jadi di sini dicontohkan, ya, ketika seseorang membeli makanan dan pakaian. Nah, nilai guna marginal per rupiah dari tambahan makanan adalah yang dicontohkan ini yang di atasnya, ya. Nilai guna marginalnya 5 berbanding 5.000. Kemudian
atau sama dengan 1/1000 ketika disederhanakan ya. Dan nilai guna marginal per rupiah dari tambahan pakaian adalah nilai guna marginal ya, per harganya adalah tadi 50.000. 50 per 50.000 sama saja. Jadi konsumen ini akan mendapatkan pemaksimuman nilai guna atas rupiah yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang ketika nilai marginalnya sama, nilai guna marginalnya sama besarnya. Di sini ditunjukkan syarat maksimum nilai guna, ya, yaitu ketika nih perbandingan antara marginal utility dan harga barang X ini akan sama dengan perbandingan antara marginal utility barang Y dan harga barang Y. Nah, P di sini adalah harga barang dan MU adalah marginal utility. Selanjutnya adalah hubungan antara teori nilai guna dan teori permintaan. Nah, dalam hukum permintaan, kurva permintaan itu ditunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah. Ini juga dapat dijelaskan menggunakan teori nilai guna atau teori yang menjelaskan mengenai manfaat atas penggunaan suatu barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan atas suatu barang ini berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Yang pertama, efek substitusi atau efek penggantian. Nah, ini ketika harga suatu barang yang lebih tinggi, ini akan menyebabkan substitusi atau mengganti barang tersebut ke barang yang lain yang dapat memenuhi kepuasan. Ya, contohnya misalnya harga kopi itu sangat tinggi sehingga konsumen akan beralih ke mengkonsumsi teh misalnya ketika harga teh lebih rendah misalnya, atau kopi yang serupa tetapi memiliki harga yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah efek pendapatan. Nah, ini adalah pengaruh atau akibat perubahan harga suatu barang terhadap pendapatan real konsumen yang menggunakan barang yang mengalami perubahan harga. Jadi peningkatan harga ini akan menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Jadi ketika barang-barang naik, misalnya barang yang komoditas yang diinginkan ini naik, ini akan menurunkan pendapatan real dari konsumen. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya.